Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari ayah, dongeng dari bunda. Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari seluruh Nusantara. Ambillah bukunya, bacakan dongengnya, asik sambil duduk bersama. Ambillah bukunya, bacakan dongengnya, ceritakan tentang hal baiknya. Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari ayah, dongeng dari bunda. Yuk, ayo, dengarkan dongengku, dongeng dari seluruh Nusantara. Dongeng dari seluruh Nusantara. Kak Safira mau mendongeng tentang apa nih Kak? Tentang sebuah cerita rakyat nih Kak, dari Sulawesi Selatan. Tentang sosok yang hebat banget. Kita punya seorang tokoh yang namanya, beliau adalah penasehat dari kerajaan Sidenreng. Hari ini Kak Fira bakal cerita tentang gimana sih seorang nenek Malomo bakal menyelesaikan sebuah masalah yang ternyata masalahnya ini berasal dari sepotong kayu loh Kak Nino. Wow, saya sama penasaran nih ya, dan juga adik-adik di rumah pasti penasaran nih. Oke deh, silahkan Kak Safira. Terima kasih Kak Nino. Kerajaan Sidenreng adalah salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Rakyat kerajaan Sidenreng hidup makmur dan sejahtera. Di kerajaan itu, seluruh tanaman tumbuh dengan subur. Hewan-hewan ternak juga tumbuh dengan sehat. Kerajaan Sidenreng dipimpin oleh seorang raja bernama Lapatiroi. Lapatiroi memiliki seorang penasihat kerajaan yang sangat hebat. Penasihat kerajaan itu bernama Lapagalla. Lapagalla diberi gelar Nenek Malomo. Nenek merupakan gelar yang diberikan untuk orang yang dihormati, sedangkan Malomo berarti memudahkan. Di tangan Nenek Malomo, semua perkara menjadi mudah. Setiap kalimatnya adalah petuah, gerak-geriknya adalah teladan, gagasannya selalu jadi harapan. Wahai Nenek Malomo, tahukah engkau mengapa rakyat kerajaan Sidenreng dapat hidup dengan sejahtera? Tentu saja karena kekayaan alam yang kita miliki, Puang. Benar. Namun, kekayaan alam saja tidak cukup jika kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Kerajaan kita ini dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Oh, begitu, Puang. Memang benar bahwa kerja keras tanpa putus asa akan mendatangkan rahmat dari Tuhan. Pada suatu pagi di kerajaan Sidenreng, seorang lelaki sedang asyik membajak sawah. Hari itu ia ditemani oleh sepasang kerbau peliharaannya. Dengan tekun, lelaki itu membajak sawah menggunakan garu. Hingga menjelang siang, tanah bajakannya baru selesai seperempatnya. Tiba-tiba, salah satu mata garunya patah. Aduh, aku sungguh bersemangat hingga mematahkan garu ini. Aku harus segera memperbaikinya agar aku dapat menyelesaikan pekerjaanku. Lelaki itu berusaha mencari potongan kayu untuk memperbaiki mata garunya yang patah. Saat matanya liar mencari pohon di pematang sawah, tiba-tiba dia melihat sebuah tangkai kayu sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Kayu itu bersandar di sebuah pohon yang tumbuh di kebun tetangga. Nampaknya batang kayu itu cocok untuk dijadikan pengganti mata garuku yang patah.
Lelaki itu kemudian menjulurkan tangannya dan mengambil kayu tersebut. Tak cukup sejam, mata garu yang baru telah siap dipakai. Namun siapa sangka, kelak tangkai kayu tersebut akan membuat seluruh rakyat di kerajaan Sidenreng merana. Bahkan seseorang harus dihukum karenanya. Benar saja adik-adik, sejak kejadian itu daun-daun meranggas. Padi yang sebentar lagi akan mengeluarkan bulir kini menguning kering. Petak-petak sawah yang dulunya hijau dan subur kini kering dan retak-retak. Sungai yang dulunya mengalir dengan jernih juga kemudian berubah warna menjadi kering. Di mana-mana tercium bau bangkai dari hewan ternak yang telah mati karena kehausan dan kelaparan. Raja Lapatiroi menjadi gelisah. Wahai Nenek Malomo, apakah engkau tahu mengapa saya memanggilmu ke sini? Iya, Puang. Menurutmu, apa yang terjadi pada kerajaan kita? Saya tidak tahu, Puang. Yang saya tahu, seluruh rakyat kita menderita akibat kemarau panjang ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Nenek Malomo? Puangku Lapatiroi, izinkan saya menemui rakyat. Saya akan berusaha mencari solusi dari permasalahan ini. Nenek Malomo lalu meninggalkan Sao Raja yang merupakan tempat tinggal Raja Lapatiroi. Ia berjalan dan terus berjalan menyusuri jalan besar yang mengarah ke bagian selatan kerajaan Sidenreng. Langkahnya lalu tiba di bawah pohon beringin. Nenek Malomo kemudian beristirahat di bawahnya. Tanah di bawah pohon beringin itu kering kerontang. Hatinya merasa sangat perih. Ia lalu melantunkan doa kepada Tuhan. Oh, Karaeng Tuhan, berilah kami harapan. Beri kami harapan di tengah cobaan yang kami hadapi ini. Nenek Malomo lalu mengentakkan kakinya di tanah yang kering itu. Tiba-tiba muncullah sebuah mata air di bekas pijakannya. Mata air itu membentuk genangan lalu serupa kubangan dan kemudian berubah menjadi sumur. Nenek Malomo merasa lega dan tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya menamakan sumur ini Sumur Citta. Airnya memang tak bisa mengaliri sawah, namun paling tidak orang-orang dapat mengambil air minum di sini. Meski demikian, kemarau belum berakhir di kerajaan Sidenreng. Rakyat semakin sengsara. Satu-satunya sumber mata air adalah Sumur Citta. Hanya air mata yang mengalir di mana-mana. Bahkan beberapa rakyat akhirnya meninggal karena kelaparan. Raja Lapatiroi menjadi putus asa dibuatnya. Wahai Nenek Malomo, lihatlah kerajaan kita sekarang. Sudah banyak rakyat kita yang telah kehabisan persediaan makanan. Mohon maaf, Puang. Jika kita tidak dapat menghentikan kemarau panjang ini, maka kita sebaiknya mencari tahu penyebab dari kemarau panjang ini. Apa maksudmu, Nenek Malomo? Ibarat sebuah penyakit, jika kita telah menemukan obatnya, maka penyakit itu akan sembuh. Baiklah, tapi apa yang akan kita lakukan? Jika kemarau ini terus berlangsung, kerajaan kita akan hancur. Nenek Malomo berpikir, apakah yang menjadi penyebab dari kemarau panjang ini? Bagaimana bisa kerajaan Sidenreng yang dulunya makmur dan subur kini menjadi kering dan membuat rakyat sengsara?
Apakah mereka telah melakukan kesalahan? Menurut adik-adik, kira-kira apa yang terjadi ya? Kira-kira bisa tidak ya Nenek Malomo menemukan penyebab dari kekeringan yang terjadi di kerajaan Sidenreng? Adik-adik, masih bersama dengan Kak Fira. Nah, tadi Kak Fira sudah menyampaikan sebagian awal dari cerita tentang Nenek Malomo dan sepotong kayu yang bersandar. Adik-adik, kerajaan Sidenreng mengalami kekeringan luar biasa. Lalu, apa sih penyebabnya? Puang, apakah Puangku Lapatiroi mengingat alasan mengapa rakyat kerajaan Sidenreng dapat hidup dengan sejahtera? Ya, itu karena kerajaan ini dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Benar, Puang. Itu berarti kemarau panjang ini terjadi karena ada seseorang di kerajaan ini yang telah berbuat tidak jujur. Tidak jujur? Iya, Puang. Berbuat tidak jujur itu bukan hanya berbohong. Mengambil barang orang lain tanpa minta izin juga adalah tindakan yang tidak jujur. Raja Lapatiroi kemudian memerintahkan kepada seluruh pengawal kerajaan untuk mencari tahu siapakah di antara penghuni kerajaan yang telah berlaku tidak jujur. Jika pelakunya ditemukan, maka ia akan menerima hukuman yang sangat berat. Pengawal kerajaan mendatangi seluruh pelosok kerajaan untuk mencari orang-orang yang pernah berbuat tidak jujur. Hari demi hari berlalu, tak ada seorang pun di kerajaan Sidenreng yang mau mengaku telah berbuat tidak jujur. Sampai pada suatu hari, seorang lelaki mendatangi Sao Raja. Lelaki itu berjalan masuk dengan kepala tertunduk karena menahan malu. Permisi, Tuanku Puang Lapatiroi. Saya ingin mengaku bahwa saya telah berbuat tidak jujur. Tindakan sayalah yang menjadi penyebab dari kemarau panjang ini. Benarkah? Apa yang telah engkau lakukan? Saya telah mencuri, Puang. Waktu itu saya mengambil sebatang kayu yang bersandar di sebuah pohon. Hah? Benarkah begitu? Tapi itu kan hanya sebatang kayu biasa. Bagaimana menurutmu, Nenek Malomo? Puangku Lapatiroi, menurut saya tindakan lelaki ini memang tidak benar. Batang kayu yang diambilnya merupakan batang kayu yang bersandar di sebuah pohon. Itu berarti batang kayu itu ada pemiliknya dan bukan batang kayu yang tergeletak. Maafkan saya, Puang. Saya siap menjalani hukuman apapun yang diberikan. Dengan penuh rasa penyesalan, lelaki itu bersimpuh di hadapan Raja Lapatiroi. Betapa terkejutnya Nenek Malomo ketika menyadari bahwa lelaki itu merupakan putranya sendiri. Putranya lah yang telah mencuri dan menyebabkan kemarau panjang di kerajaan Sidenreng. Hei, apakah engkau putra dari Nenek Malomo? Benar, Puang. Saya adalah putra dari Nenek Malomo. Bagaimana ini? Apakah kita tetap harus menghukum putramu, Nenek Malomo? Ketidakjujuran tidak boleh dibiarkan di kerajaan ini, Puang. Berilah ia hukuman sebagaimana mestinya. Dengan berat hati, Nenek Malomo melepas kepergian putranya yang telah siap menerima hukuman dari Raja Lapatiroi. Ia merasa amat sedih. Namun peraturan tetaplah peraturan. Putranya harus menerima ganjaran dari perbuatannya sendiri.
putra Nenek Malomo kemudian diusir dari kerajaan Sidenreng dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi. Sesaat setelah putra Nenek Malomo pergi dari kerajaan Sidenreng, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awan berkumpul dan guntur bergemuruh. Hujan turun dengan sangat deras di kerajaan itu. Seluruh rakyat bergembira. Kemarau panjang kini telah berakhir. Rakyat berlari turun ke sawah, menyusuri pematang, seraya berpesta dengan tari-tarian. Tanaman kembali tumbuh dengan subur. Hewan ternak kembali tumbuh dengan sehat. Dan rakyat kerajaan Sidenreng kembali hidup dengan sejahtera. Nah, adik-adik, itu tadi akhir dari kisah Nenek Malomo dan sebatang kayu yang bersandar. Nah, dari cerita Kak Fira tadi ada pesan moral yang ingin disampaikan. Yang pertama, kita harus terus bekerja keras tanpa putus asa agar dapat memperoleh hasil yang terbaik. Serta yang kedua, kita harus terus bersikap jujur. Ya, dan teman Sobat PLS, dongeng ini juga dipersembahkan oleh BP POT dan Dikmas bekerja sama dengan Rumah Dongeng Nusantara.